Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arofah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3 di STK IPNU Indramayu. Sebelum saya memaparkan penjelasan yang nanti saya presentasikan, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu di mata kuliah manajemen berbasis sekolah, yaitu Bapak Dede Hadiansyah, MPD. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saja. Saya sekarang kali ini akan mempresentasikan hasil implementasi manajemen berbasis sekolah. Oke, langsung saja ke pengertian MBS menurut para ahli. Yang pertama ada Malen et al. Kiraur et al. 2013 berpendapat bahwa manajemen berbasis sekolah atau bisa disebut MBS dapat dilihat secara konseptual sebagai perubahan formal dari struktur pemerintahan sebagai bentuk desentralis yang mengidentifikasi sekolah individu sebagai unit utama perbaikan dan bergantung pada redistribusi otoritas, pengambilan keputusan sebagai sarana utama yang melaluinya perbaikan mungkin dilangsung dan dipertahankan. Oke, lanjut yang kedua dari World Bank Aslam 2013, manajemen berbasis sekolah atau MBS dianggap sebagai strategi desentralisasi pengambilan keputusan pendidikan dengan meningkatkan keterlibatan orang tua masyarakat di sekolah. Oke, lanjut ke pengertian ketiga dari Oswald menjelaskan bahwa MBS adalah strategi untuk mereformasi sistem pendidikan melalui transfer otoritas keputusan dari kantor pendidikan umum ke sekolah. Dan yang terakhir ada dari Chadwell 2005, manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi sistematis ke tingkat otoritas dan tanggung jawab sekolah untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting terkait dengan operasi sekolah dalam kerangka tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas yang ditentukan secara terpusat. Jadi kesimpulan MBS menurut para ahli, manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu model desentralisasi sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa pertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oke, lanjut ke tujuan MBS. Yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan dalam pengelolaan dan inisiatif sekolah dalam pengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua ada meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan. Dan yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah sekolah. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir, memperdayakan potensi sekolah yang ada agar penghasilan lulusan yang berhasil guna dan berguna dan berdaya guna. Oke, lanjut ke studi kasus. Metode penelitian. Jenis penelitian ditempuh berdasarkan tempat penelitiannya, yaitu penelitian lapangan, di mana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi subjek penelitian. Penelitian kualitatif terdapat 3 teknik. Yang pertama pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara struktur yang dilakukan dengan cara membuat pedoman wawancara dengan beberapa bukti pertanyaan dalam kegiatan pelaksanaan MBS di SMK PGRI Karangampel antara lain, yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan juga siswa. Oke, lanjut ke langkah-langkah penelitian. Ada beberapa langkah-langkah penelitian, yaitu membuat instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan menjadi gambaran umum mengenai pembentukan MBS, membuka alur wawancara, melangsungkan wawancara, menginformasi ikhtisar dari hasil wawancara, dan mengakhirinya menulis hasil wawancara, dan yang terakhir mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara. Pembahasan. Dalam beberapa aspek yang diamati, penerapan MBS di SMK PGRI Karangampel terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan pengisian tabel pengamatan hasil observasi kami di sekolah tersebut. Beberapa aspek MBS yang sudah dilaksanakan SMK PGRI Karangampel meliputi: yang pertama, program pengajaran; yang kedua, administrasi keisiswaan; ketiga, administrasi kepegawaian; keempat, administrasi keuangan; dan yang kelima, administrasi kelengkapan barang. Selain pengisian tabel pengamatan, kami juga melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah, guru, dan siswa berkenaan dengan pelaksanaan MBS di
SMK PGRI Karangampel tersebut. Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan pelaksanaan MBS di sekolah tersebut berjalan dengan baik. Dan di situ terdapat potret dokumentasi kelompok kami, bisa dilihat. SMK PGRI Karangampel juga memiliki tenaga pendidik yang kompeten di dalam bidangnya, sehingga menunjang aktivitas proses pembelajaran yang tinggi. Selain daripada itu, peran kepala sekolah dalam mengatur kepemimpinannya berjalan dengan baik, dan ada beberapa, nanti kita sebutkan. Oke, yang pertama ada SMK PGRI Karangampel memiliki kondisi lingkungan yang aman dan tertib, memiliki tenaga kepegawaian yang efektif, serta memiliki visi misi yang jelas. Yang kedua, SMK PGRI Karangampel merupakan sekolah swasta yang berada dalam naungan yayasan, yang dimana segala pewenangnya mengikuti wewenang yayasan. Dan yang ketiga itu sama yang kedua, mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Dan yang keempat, memiliki cukup kedekatan dengan masyarakat, memiliki transparansi manajemen yang selalu diinformasikan kepada para pegawai, siswa dan wali siswa. Dan yang terakhir, SMK PGRI juga terus melakukan perbaikan dan evaluasi dalam setiap tahunnya. Hal ini berkenaan dengan kemauan sekolah untuk terus berubah menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Input pembelajaran. SMK PGRI Karangampel memiliki visi misi yang jelas untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana mutu yang jelas. Dalam setiap proses penambahan tenaga pegawai, pihak sekolah melakukan tes dan seleksi sehingga sekolah memiliki sumber daya yang tersedia dan lengkap sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tahapan pelaksanaan MBS di kelompok kami ada beberapa. Yang pertama, membagikan tugas kepada masing-masing bidangnya. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan, kekuatan dan kelebihan serta kekurangan kepada tenaga pendidik, siswa dan wali siswa. Dan yang ketiga, evaluasi penilaian formatif dan sumatif peningkatan mutu. Yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana. Dan di sini juga ada beberapa peran kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kepala sekolah menjadi fasilitator yang baik dan mendorong terciptanya proses pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang kedua, kepala sekolah juga menjadikan tenaga pendidik yang bisa menjadi mediator, administrator, dan evaluator dengan baik. Dan yang terakhir, setiap guru ditekankan memiliki rencana program pembelajaran yang menjadikan setiap guru mengontrol kelas dengan baik. Oke, ini adalah hasil wawancara dengan siswa SMK PGRI Karangampel. Yang pertama, sekolah memiliki fasilitas yang memadai, kegiatan KBM sangat menyenangkan, kehadiran guru-guru yang relatif muda, jadi menjadikan kedekatan murid dan guru menjadi semakin erat. Dan yang kedua, mayoritas guru datang tepat waktu dalam kelas, meski ada beberapa guru dalam keadaan tentu datang terlambat. Oke, yang terakhir ada sedikit dokumentasi dari kelompok kami, lampiran foto di lapangan. Dilihat saja di bawah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini sedikit pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.